Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam channel kuliah online. Hari ini kita akan membahas mengenai satu teknik menyelesaikan masalah dalam konsep AI. Ini menggunakan teknik pencarian atau searching. Nah, secara umum metode searching ini dibagi menjadi dua, yakni jenis searching yang jenisnya adalah deterministik dan yang kedua adalah jenis searching yang sifatnya adalah stokastik. Deterministik berarti kejadian ini pasti terjadi. Sedangkan kalau stokastik itu berarti dia berupa kebolehjadian yang hanya ditentukan oleh distribusi frekuensinya. Dan nanti di metode-metode stokastik akan banyak melibatkan nilai-nilai random. Meskipun diawali dengan random, tetapi hasilnya mendapatkan sesuatu yang sifatnya fix atau pasti. Nah, untuk metode searching yang deterministik ini dibagi jadi dua, yakni yang numerical method dan graph search method. Nah, yang akan menjadi bahasan kita adalah yang basisnya adalah graph. Jadi kalau teman-teman dulu pernah belajar di mata kuliah struktur data, mungkin sudah pernah membahas mengenai graph. Nah, ini akan kita implementasikan untuk metode-metode di blind searching. Nanti ada beberapa algoritma yang akan kita bahas di blind searching ini. Oke. Dalam menyelesaikan masalah menggunakan teknik pencarian, step-step yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus bisa mendefinisikan ruang masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, kita definisikan aturan produksinya. Dan yang ketiga, baru kita pilih metode pencariannya. Oke. Contohnya di sini saya punya sebuah problem atau sebuah masalah di mana saya memiliki dua wadah. Katakanlah wadah ini kita beri nama jurigen ya. Nah, jurigen ini memiliki kapasitas. Jurigen yang besar, kapasitas maksimalnya adalah 4 galon air. Dan jurigen yang kecil, ini kapasitas maksimalnya adalah 3 galon air. Saya punya resource, sumber daya, di mana saya memiliki keran yang dapat mengalirkan air dalam jumlah yang tak terbatas. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan air tepat 2 galon pada jurigen yang kapasitas maksimalnya adalah 3 galon. Nah, oke, teman-teman bisa skip dulu video ini, pause dulu, kemudian silakan coba dituliskan ide dari teman-teman untuk menyelesaikan masalah atau problem ini. Oke, kalau teman-teman udah selesai menuliskan langkah-langkah menyelesaikan masalah ini, teman-teman bisa lanjut videonya. Kita akan bahas bagaimana solving masalah ini. Oke. Nah, di sini tadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus bisa mendefinisikan ruang masalah. Maksudnya di sini adalah kita konversi situasi yang sedang terjadi ke dalam situasi lain menggunakan sekumpulan operasi tertentu. Dalam hal ini adalah kita mengubahnya ke dalam bahasa matematis karena nanti tujuannya adalah gimana sih caranya agar masalah ini bisa diselesaikan oleh komputer menggunakan proses komputasi atau penghitungan. Sehingga di sini perlu dilakukan sedikit adanya kemampuan untuk merekayasa. Yang kedua, di sini kita perlu mendefinisikan aturan produksi. Nah, aturan produksi ini dibuat dengan menggambarkan struktur pohon atau state-state yang didefinisikan tersebut. Nah, di sini kita harus tahu dua hal. Initial state-nya seperti apa dan goal state-nya seperti apa. Initial state adalah kondisi awal, goal state adalah tujuan akhirnya seperti apa. Sehingga di sini operasi produksi atau aturan produksi ini digunakan untuk mengubah
dari initial state menuju kepada goal state-nya. Sehingga di sini semakin lengkap aturan produksi yang bisa teman-teman lakukan atau bisa teman-teman tuliskan, maka semakin bisa menemukan sebuah solusi. Oke, contoh aturan produksi di dalam kasus jurigen air ini, yang pertama nih, teman-teman bisa mengisi penuh kapasitas jurigen 4 galon. Sehingga di sini kalau diubah dalam bahasa matematis, misalkan tadi saya punya 2 jurigen. Nah, jurigen yang pertama yang kapasitas besar, ini saya beri nama variabel X. Kemudian jurigen yang kecil, saya beri nama variabel Y. Sehingga nilainya menjadi 4,Y. Kemudian aturan produksi yang kedua, kita bisa isi penuh jurigen kapasitas 3 galon. Sehingga X, Y menjadi X,3, di mana di sini kondisi Y-nya kurang dari 3. Yang ketiga, kita bisa membuang sebagian air jurigen kapasitas 4 galon, hingga nilainya menjadi X min D, karena sebagian ini sebuah variabel ya, nggak pasti. Berapa sih sebagian? 2 liter kah, 1,5 liter kah, atau 1, sekian. Nah ini sehingga kita ubah dalam variabel D. Sehingga X min D, Y. Aturan produksi yang keempat, kita juga bisa membuang sebagian air jurigen kapasitas 3 galon, sehingga kondisi awalnya adalah X, Y menjadi X, Y min D. Kemudian aturan produksi yang kelima, kita bisa mengosongkan jurigen kapasitas 4 galon. Ini kondisi awalnya adalah X, Y menjadi 0,Y. Yang keenam, kita bisa kosongkan jurigen kapasitas 3 galon, berarti Y-nya jadi 0. Kemudian kita bisa tuang air dari jurigen kapasitas 3 galon ke jurigen kapasitas 4 galon sampai jurigen kapasitas 4 galon penuh. Atau di sini dalam bahasa matematisnya X, Y menjadi 4,Y min 4 min X, di mana di sini X plus Y lebih dari sama dengan 4 dan Y-nya lebih dari 0. Kemudian aturan yang ke-8, kita bisa menuangkan air dari jurigen kapasitas 4 galon ke jurigen kapasitas 3 galon sampai jurigen kapasitas 3 galon ini penuh, sehingga dalam bahasa matematis menjadi X, Y menjadi X min 3 min Y, 3. Kemudian aturan yang ke-9, kita bisa menuangkan air seluruh jurigen kapasitas 3 galon ke jurigen kapasitas 4 galon, sehingga posisinya menjadi X plus Y, 0. Di mana di sini X plus Y kurang dari sama dengan 4 dan Y-nya harus lebih dari 0 karena mau dituang ke X-nya. Kemudian aturan yang ke-10, kita bisa menuangkan seluruh jurigen kapasitas 4 galon ke jurigen kapasitas 3 galon. Ini X, Y menjadi 0,X plus Y. Aturan yang ke-11, tuangkan 2 galon air dari jurigen kapasitas 3 galon ke jurigen kapasitas 4 galon, sehingga posisi awalnya adalah 0,2, karena di sini udah pasti tahu ya 2 galon menjadi 2,0. Aturan yang ke-12, kita bisa membuang 2 galon air dalam jurigen kapasitas 3 galon ke jurigen kapasitas 4 galon sampai sampai habis, sehingga 2,Y menjadi 0,Y. Nah, dari sini teman-teman bisa cocokkan nih tadi solusi yang teman-teman tuliskan kira-kira pakai aturan produksi yang mana. Nah, di sini dari penyelesaian masalah ini kita bisa mendapatkan solusi dengan menerapkan aturan produksi yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama nih, kondisi awal kita, initial state-nya, misalkan tadi jurigen dengan kapasitas 4 galon, kita beri nama X, kemudian jurigen kapasitas 3 galon, kita beri nama Y, maka kondisi X awal ini bernilai 0. Kemudian jurigen kapasitas 3 galon atau Y-nya juga posisinya adalah 0. Nah, di sini belum ada
aturan produksi yang kita aplikasikan. Tujuan kita adalah berapapun X-nya, yang penting Y-nya adalah 2. Sehingga di sini teman-teman bisa tuliskan. Kita pakai aturan produksi yang, misalnya kita pakai aturan produksi yang kedua. Aturan produksi yang kedua itu adalah kita isi penuh jurigen kapasitas 3 galon sehingga menjadi X,3. Atau di sini berarti X-nya karena tadi posisinya masih 0 berarti tetap 0,3. Berikutnya kita bisa pakai aturan produksi yang ke-9, di mana aturan produksi yang ke-9 ini adalah tuang seluruh jurigen kapasitas 3 galon ke jurigen kapasitas 4 galon, sehingga menjadi X plus Y, 0. Nah, X plus Y berarti 0 plus 3, berarti di sini ada 3,0. Berikutnya kita bisa pilih lagi pakai aturan produksi yang kedua, di mana kita akan alirkan nih jurigen kapasitas 3 galon dengan penuh sehingga posisinya menjadi X,3. Berarti X-nya tadi terakhir adalah 3,3. Kemudian terakhir kita bisa pakai aturan produksi yang ke-7. Aturan produksi yang ke-7 yakni tuang air dari jurigen kapasitas 3 galon ke jurigen kapasitas 4 galon sampai jurigen kapasitas 4 galon penuh, atau 4, Y-4 min X. Berarti dia pindah ke sini, Y min berarti 3 min 4 min X. X-nya tadi 3, berarti di sini nilai X-nya dia berubah menjadi 4 karena dia dituang ke sini penuh sehingga masih kurang 1 galon. Kemudian yang tersisa karena 3 disisa 1, berarti di sini tersisa 2 tepat galon. Dengan asumsi bahwa di sini nggak ada air yang tumpah. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan solusi meskipun kita nggak punya alat ukur yang presisi. Alat ukurnya ya hanya kapasitas galon 4 galon dan jurigen kapasitas 3 galon. Oke, semoga teman-teman paham dan bisa dicocokin sama tadi yang udah dicoba cari solusinya. Oke, kita lanjut ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua di sini adalah di mana ada seorang petani ingin menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, sayur mayur dengan melalui sebuah perahu ke sungai. Nah, yang jadi problem adalah perahu ini sangat sempit sehingga hanya bisa memuat 1 orang petani sama 1 penumpang yang lainnya. Karena kalau dimuati semua muatan nanti akan tenggelam. Nah, jika petani menyeberangkan serigala, maka sayur bisa dimakan oleh kambing. Jadi kalau hanya ditinggal berdua nih, kambing sama sayur sayurnya bisa dimakan oleh kambing. Nah, kalau petani menyeberangkan sayur, maka kambing bisa dimakan oleh serigala. Gimana caranya petani bisa menyeberangkan muatan-muatan ini dengan aman ketiga-tiganya di seberang sungai? Oke, sama seperti tadi ya teman-teman, bisa skip, coba selesaikan masalah ini, tuliskan, kemudian kita akan bahas bersama-sama. Oke, kalau udah selesai, teman-teman bisa nyalakan kembali videonya. Nah, sama seperti tadi, yang pertama kita lakukan adalah kita definisikan dulu ruang masalahnya. Nah, ruang masalahnya apa? Di sini ada beberapa variabel.
Tadi ada komponennya, ada petani, kemudian sayur, serigala, dan kambing. Nah, di sini posisinya bisa bernilai 0 atau 1. 0 berarti tidak ada di tempat, 1 berarti ada di tempat. Lalu yang kedua adalah setelah kita definisikan ruang masalahnya, kita definisikan initial state dan goal state-nya. Kondisi awalnya seperti apa? Nah, karena tadi kita mau menyeberangkan muatan, berarti di sini ada 2 wilayah atau 2 daerah. Ini daerah asal, tempat sebelum menyeberang, dan daerah tujuan atau setelah menyeberang. Nah, di sini karena belum, initial state adalah kondisi di mana semuanya belum menyeberang, sehingga daerah asalnya bernilai 1 semua, artinya mereka ada di tepi kanan semua. Kemudian daerah tujuannya bernilai 0, karena memang belum ada yang pindah. Kemudian goal state-nya adalah kebalikannya, daerah asalnya adalah 0 dan daerah tujuannya bernilai 1, artinya semuanya sudah berhasil menyeberang. Nah, langkah yang kedua adalah kita deklarasikan aturan produksinya. Gimana cara menyeberangnya? Apa saja sih yang mungkin yang bisa dilakukan oleh si petani? Yang pertama adalah petani bisa menyeberangkan kambing atau kambing menyeberang. Dalam hal ini berarti penumpangnya ada 2, yakni petani dan kambing. Kemudian yang kedua, sayuran menyeberang. Yang ketiga adalah serigala menyeberang. Yang keempat adalah kambing kembali. Yang kelima adalah sayuran kembali. Yang keenam, serigala kembali. Dan yang ketujuh adalah perahu kembali atau petani kembali. Nah, maka di sini langkah yang ketiga adalah kita pilih aturan produksi yang ingin kita terapkan sehingga kita dapat menemukan solusinya. Nah, di sini untuk daerah asal dan daerah tujuan, untuk komponennya kita urutkan ya. Yang pertama adalah kambing, serigala, sayuran, dan yang terakhir adalah petani. Maka daerah asal, kondisi awalnya mereka bernilai 1 karena mereka ada di tempat. Kemudian daerah tujuannya 0, ini adalah initial state kita. Ini belum ada aturan yang diterapkan. Kemudian yang kedua, kita bisa pilih aturan yang pertama, yakni menyeberangkan kambing atau kambing menyeberang. Maka yang ada di daerah tujuan ini kambing dan petani. Maka berikutnya kita pilih aturan yang ketujuh, yakni perahu kembali, berarti petani kembali ke daerah asal. Sehingga posisi di daerah asal ada serigala, sayur, dan petani. Di sini di daerah tujuan ada kambing. Aman ya, masih nggak ada yang saling memakan. Kemudian langkah berikutnya kita bisa pilih aturan yang ketiga, di mana yakni serigala menyeberang, sehingga daerah asalnya tersisa sayur dan daerah tujuan ada kambing, serigala, dan petani. Aman karena mereka bertiga, dia 1. Kemudian berikutnya kita bisa terapkan aturan yang keempat, yakni kambing kembali. Sehingga di sini daerah asalnya ada kambing, kemudian sayur, dan petani. Di daerah tujuan tersisa serigala. Maka berikutnya adalah kita bisa pakai aturan yang kedua, yakni sayuran menyeberang. Setelah sayuran menyeberang, maka daerah asal tersisa kambing dan di daerah tujuan ada serigala, sayur, dan petani. Maka di sini masih aman, tidak ada yang saling memakan. Berikutnya kita pilih aturan produksi yang ketujuh, yakni perahu kembali, di mana daerah asalnya menjadi tinggal kambing dan petani. Di daerah tujuan ini sudah ada serigala dan sayuran. Serigala dan sayuran tidak akan saling memakan. Maka berikutnya langkah terakhir kita bisa pilih aturan yang pertama, yakni kambing menyeberang.
sehingga dua muatan ini pindah ke daerah tujuan. Dan di sini solve, selesai. Masalahnya selesai dan semua bisa menyeberang dengan aman. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah solusinya nggak harus sama, karena di sini di kasus ini memang ada lebih dari satu solusi. Intinya bagaimana kita tadi bisa mengubah situasi ke dalam bahasa matematis, kemudian berikutnya kita definisikan initial state dan goal state-nya, dan yang ketiga adalah kita tentukan aturan produksinya dan kita pilih aturan produksi mana yang bisa kita pakai. Nah, itu tadi cara menyelesaikan masalah menggunakan metode pencarian. Kita belum bicara algoritmanya. Nah, lalu gimana cara mengukur performa dari metode pencarian? Nah, di sini ada beberapa ukuran. Apakah metode tersebut complete atau completeness? Nah, di sini maksudnya adalah apakah metode tersebut menjamin ditemukannya solusi jika solusinya memang ada. Contoh dua kasus tadi, ada solusinya dan dua-duanya ketemu. Lalu apakah tadi ketika kita menggunakan algoritma tertentu nanti bakal ketemu solusi seperti yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah time complexity. Berapa sih lama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Karena nanti kaitannya sama proses komputasi ya. Semuanya akan dikerjakan oleh komputer, jadi berapa lama durasi eksekusi program tersebut. Yang ketiga adalah space complexity. Berapa banyak sih memori yang diperlukan? Karena nanti semua kondisi akan direpresentasikan, akan disimpan di dalam memori. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tentu akan memakan memori yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah optimality. Artinya, kalau ada beberapa solusi, apakah solusi tersebut pasti solusi yang terbaik? Nah, ini nanti akan kita bahas ketika sudah menggunakan algoritma-algoritma tertentu. Oke, next. Berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut menggunakan algoritma BFS. Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita akan melanjutkan di video berikutnya.